Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas. Pagi adik-adik semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Materi pada pagi hari ini adalah tentang sistem gerak. Ya. Jadi di sini ada sebuah torso yang menggambarkan bagaimana kerangka manusia atau sistem gerak yang ada pada manusia. Fungsi dari sistem rangka ini adalah adanya sistem rangka ini untuk membentuk tubuh kalian. Jadi nanti kalau ada yang misalnya tegap, nanti ada yang bungkuk, terus ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, inilah yang membentuk dia sehingga dia seperti itu. Nah, jadi di sini ada macam-macam bentuk tulang. Yang pertama yaitu bentuk tulang pipa. Tulang pipa. Nah, tulang pipa itu biasanya bentuknya memanjang, kemudian berongga seperti tabung, seperti tulang lengan atas, kemudian tulang paha, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil. Nah, kemudian jadi ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Jadi ada 7 ruas tulang sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada 3 ruas tulang rusuk palsu. 1, 2, 3. Kemudian ada 2 ruas tulang rusuk. Kemudian kita masuk pada sendi. Materi tentang sendi. Nah, sendi adalah anggota gerak aktif. Ya, anggota gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang ini, yang menggerakkan rangka-rangka ini. Ya, ada rangka. Nah, kemudian otot lurik tersebut adalah yang menggerakkan seluruh rangka dan menempel pada melekat langsung pada rangka. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu otot jantung. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot itu biasanya biasanya secara umum yang kita tahu itu ada 2, kontraksi dan relaksasi. Biasanya contohnya itu di tulang lengan atas, otot bagian alat gerak lengan atas antara otot bicep dan tricep. Otot bicep itu otot yang di atas, kemudian tricep itu yang di bawah, gitu. Jadi pernah lihat binaragawan yang keker badannya terus yang terbentuk di sini tuh, ya kan? Ada yang kembung kayak biasanya orangnya kayak telur gitu kan, kemudian di bawah tuh kan kembung juga kan. Nah, itulah dia otot bicep dan tricep. Nah, kontraksi dan relaksasi itu akan terjadi apabila otot-otot tersebut digerakkan. Itu contoh. Kontraksi terjadi apabila otot-otot itu mulai ditepuk seperti ini dan kembali memanjang. Jadi kontraksi itu terjadi di sini, di bagian bicep. Bicep tricep langsung kenceng dari kan? Coba kalian seperti ini. Tekan gini ya kalian. Kenceng nggak? Ada yang lembek? Kalau lembek itu lemah. Ya, biasanya yang kenceng itu. Nah, inilah kontraksi. Nah, kemudian kapan relaksasi terjadi? Kapan kira-kira relaksasi itu terjadi? Ya, benar. Ketika dipanjangkan namanya. Ketika lengan itu kembali memanjang, baru relaksasi. Relaksasi itu artinya apa? Istirahat. Relaksasi, Relax. keadaan yang benar-benar di mana otot kita itu betul-betul rileks, tenang, artinya tidak melakukan aktivitas apa-apa. Kontraksi, relaksasi. Gitu. Nah, kemudian terakhir ada perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ada 7
perbedaan. Ya, ada 7 perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mulai dari bentuk, kemudian jumlah inti sel, kemudian letak inti sel, kemudian sistem kerja, reaksi terhadap gerakan, kemudian gerakannya bagaimana dan letaknya di mana. Oke. Kita mulai dari yang pertama, otot lurik. Otot lurik. Otot lurik itu tadi apa? Otot lurik yang melekat pada rangka dan menggerakkan. Ingat betul-betul, ya, ingat betul-betul. Jadi di sini ada 10 soal esai. 10 soal esai. Kalian bisa jawab di lembar ini langsung. Tulis nama, kelas, absen. Ya. Ada 10 soal, soalnya tidak sulit, mudah-mudah. Saya yakin kalian bisa menjawab karena ini sebagai bahan evaluasi untuk materi sistem rangka. Mudah-mudahan.